Saudara, di Alkitab itu ada berapa janji? Banyak. Siapa yang baca Alkitabnya? Nah, masih ada yang belum baca. Kita ini hukum dan ketetapan itu di Alkitab semua. Makanya jangan heran kalau nggak diberkati. Baca pun tidak. Ya. Satu hari saya klaim ke asuransi mobil saya, ternyata nggak bisa. Karena nggak masuk di dalam perjanjian. Jadi kita sangat perlu mengerti yang namanya hukum dan ketetapan. Sejak kita lahir ada hukum dan ketetapan, Pak Daniel sudah sampaikan. Dari kecil kalau kamu belajar, kamu dapat ini, betul? Kita tidak pernah bisa lepas dari hukum dan ketetapan. Tolong langsung yang ketiga. Ya, nah ini aja. Saya mau ulang sedikit dulu sebelum kita masuk ke bahan saya. Secara umum, semuanya ada di Alkitab ya. Ada 5 bagian besar hukum. Yang pertama adalah hukum Taurat ya. Hukum Taurat diringkas dengan 10 perintah Allah. Yang pertama apa? Angkat tangan kalau berani. Ya, apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betulkah Pak Rudi? Tolong dicek. Kalau betul tolong kasih hadiah. Oke, perintah di 10 perintah Allah yang mana yang mengandung janji. Saudara, banyak kalau mau panjang umur dan berhasil itu sudah simple. Hormati orang tuamu. Kita pakai yang pribadi aja ya. Nanti kalau saya punya sesi nanti sidang ilahi. Tapi kita pakai yang pribadi ya. Tadi Pak Rudi ngajarin tentang pengalamannya di pelayanan. Tapi kan persoalannya kita seringkali nggak punya duit, betul? Kita kalah di kehidupan pribadi. Ya, saya baru kembali dari pelayanan, ada seorang istri. Benar-benar habis dihajar sama suaminya ya. Disuruh kerja keras, suaminya ongkang-ongkang kaki, saudara. Terima duit maunya, kalau istrinya nggak kerja dihajar habis. Ini kena pasal nggak suami ini? Kena pasal. Di sini ada suami-suami yang katakan boleh? Wah, ini jomblo semua. Suami-suami pasalnya apa? Kasihlah istrimu seperti, bahkan disuruh memandikan, betul, membasuh dengan firman ya saudara ya. Suami istri boleh mandi bersama. Hai istri-istri, tanduklah suamimu. Oh bukan ya, tunduk kepada suami, hormat. Nah kalau saudara nggak lakukan ini, mau saudara pelayanan, mau saudara doa keliling, saudara kena pasal. Pasal menanduk suami. Bisa nangkap. Anak sekarang yang paling gawat kan banyak anak-anak ya. Anak-anak sekarang maunya main game, itu nongkrong di kafe, nggak mau kerja. Kena pasal saudara. Karena ini hukum Tauratnya berkata rajin pangkal kurang lebih. Ini secara umum secara dunia, hukum dunia kata Pak Rudi. Orang malas, gak boleh makan hukum. Belum lagi marah sama orang tua. Gak boleh kan dikatakan hai anak-anak hormatilah orang tuamu dalam. Pak kalau ayah saya itu jahat dan sebagainya gimana? Tetap hukumnya hai anak-anak hormatilah. Nah makanya sudah nanti belajar hukum perang. Perang itu roh yang macam-macam sama papa. Istri perang itu roh-roh yang membuat suami mabuk dan sebagainya. Belum lagi angkat perjanjian 7 elemen. Udah belajar? Nah, harus belajar nanti. Ada 7 elemen. Saudara bayangkan ya, ini saya mau ajarin saudara. Ini kehidupan pribadi. Alkitab tulis begini, bayangin. Alkitab tulis begini. Sapu tangannya Paulus itu bisa dibawa pulang. Orang yang sakit, ya, orang yang kesurupan dapat pelepasan. Kira-kira sudah bisa pakai nggak buat suamimu atau istrimu atau anakmu? Bisa. Satu hari saya baca cerita Smith Wigglesworth. Satu hari sedang pelayanan baca buku itu, baca ayat itu. Tiba-tiba datang seorang ibu. Dia udah sangat stres si istri ini.
Pak, suami saya begini. Mari kita terapkan firman ini. Dia doakan, sapu tangan, taruh di bawah bantal suamimu. Dan suaminya pagi-pagi bangun, dia mau ke kafe, begitu mau minum, mau mabok, dia merasa ada sesuatu di minuman itu. Dia pindah lagi ke kafe berikutnya. Sama. Sampai sepanjang hari itu dia pulang kesal sama istrinya, dia kata, aku nggak bisa minum hari ini. Ada sesuatu di minuman itu. Istrinya ketawa dan ceritakan, suaminya bertobat, saudara. Kalau kita mengerti hukum dan ketetapan, Alkitab berkata, hai istri-istri, jangan berdandan pakai dikepang-kepang, pakai perhiasan, tato di mana-mana gitu ya. Tapi adalah manusia batin. Dia bahkan Alkitab berkata tanpa perkataan. Suaminya masalahnya si istri ini kebanyakan betul nggak? Istri-istri jangan terlalu banyak perkataan, banyak pakai lututmu karena ini kepalamu. Nah, waktu si ibu ini cerita, suami saya begini, dalam hati saya tanya, kenapa kamu nikah sama dia? Pokoknya singkat cerita ya begitulah saudara ya. Akhirnya saya bilang dalam hati saya nggak berani ngomong. Siapa suruh kawin sama? itu kan kepalamu. Ya sudah nasib kepalamu seperti itu. Tapi kamu di atas suamimu ada kepala lagi, betul? Kamu tinggal datang dalam doa kepada kepala yang di atas. Dan dengarkan suara Tuhan. Kalau saudara ngerti hukum dan ketetapan, sebenarnya sangat ajaib. Saya punya sebuah pergumulan dengan salah satu anggota keluarga saya. Bukan sebuah pergumulan yang karena nakal, mabuk, enggak, baik, sangat baik. Tapi mungkin saya punya ekspektasi dan sebagainya yang sangat tinggi. Dan itu jadi pergumulan buat saya. Dan setiap kali saya didoakan oleh hamba Tuhan, selalu berkata begini, jangan khawatir tentang anggota keluarga. Oke, saya pikir saya khawatir apa ya Tuhan. Dan satu hari ini sudah sangat mengganggu, saya masuk sidang ilahi. Ya. Sidang ilahi itu enggak usah repot-repot kalau pribadi saudara. Saya sambil duduk, saya berdoa malam itu, Tuhan, saya enggak mau ini mengganggu saya. Saya sudah lakukannya apa yang saya bisa. Tapi saya cuma perlu janjimu. Itu yang Pak Daniel katakan perjanjian. Amin. Ada yang namanya perjanjian garam. Kasih setia Tuhan. Mau dulu Obadja mau nakal seperti apapun. Mamanya cuma berkata Tuhan ada perjanjian garam. Kejar dia. Nah, jadi begini saudara. Dan saya mulai berdoa Tuhan. Saya bawa. Please saya cuma butuh satu firman-Mu. Malam itu saya tidur dan saya bermimpi saudara. Dan dalam mimpi itu Tuhan tunjukkan sebuah skenario. Ya, tapi ini bicara ada hukum Taurat. Berlaku nggak hukum Taurat? Berlaku. Mata ganti mata, ya. Gigi ganti gigi. Tabur tuai. Apa yang saudara tabur, saudara tuai. Apa yang nenek moyang kita tabur, kita tuai. Di kota saya ada satu keluarga. Itu kalau saudara ke kota saya pasti semua tahu di daerah situ. Itu satu keluarga gila Bapak Ibu. Itu saya yakin tuh ya. Saya yakin itu pasti itu kutuk. Nah nanti ada yang namanya hukum kasih. Ada hukum belas kasihan. Nah saudara hukum-hukum ini bertingkat. Oke? Jadi hukum Taurat diatasi. Apa saudara? Diatasi dengan hukum iman. Jadi misalnya, orang kalau nggak pandai kan susah lulus saudara ya. Betul ya? Atau minimal malas. Kita bilang ya kalau nggak malas gimana mau berhasil ya toh. Tapi ada hukum iman. Kita berkata Tuhan aku percaya, aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, mulai sekarang saya pinter. Tapi nggak bisa cuma berdoa aja, harus belajar saudara. Saya ini lahir dengan IQ rata-rata saudara. Bahkan waktu saya kecil saya nggak bisa ngomong Q, nggak bisa. Singkat cerita saya bertobat, saya tetap belajar kerja keras. Kalau saya nggak bisa, apalagi waktu kuliah di awal-awal, waktu saya nggak bisa, saya berdoa Tuhan ajari saya. Itu hukum iman. Ajari saya. Dan setiap kali di mimpi Tuhan ajari saya. Gini loh. Asik saudara. Itu hukum iman. Tapi saya perlu belajar nggak? Perlu. Kalau saya nggak belajar, saya kena hukum. Tapi saya tahu saya
belajar saya nggak cukup, saya perlu iman. Karena kita berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun kondisimu hari ini, kalau engkau punya iman, tidak ada yang mustahil. Masalahnya apa saudara? Iman timbul dari pendengar. Baca aja enggak, bagaimana mau dengar? Betul gak? Baca pun tidak. Kalau baca, sekarang orang kan berlomba-lomba baca, bagus, itu bagus sekali. Tapi mari tingkatkan, Tuhan bicara. Seperti tadi Pak Rudi waktu baca tentang Obed Edom, tiba-tiba jadi rema. Itu iman. Dan dia bertindak. Iman itu tanpa perbuatan mati. Jadi ini bagus, banyak orang tadi kan begitu. Menurut saya itu ayat penutupnya bagus sekali. Kalau saudara dari sini, ya, ini kan saudara tanda kutip dicekokin. Wah, kayaknya otak udah ngebul. Ya, mungkin nanti saudara baca lagi, saudara catat mungkin, dengerin lagi. Tiba-tiba ngerti yang disampaikan. Oh itu tuh, masukin aja. Ya, kalau ngantuk cuci muka aja saudara. Jangan malu-malu. Ada hukum tubuh ini. Roh kuat, tubuh lemah. Ya, saudara cuci muka. Amin. Ya jangan malu saudara. Tadi saya juga, ini kenapa ngantuk? Ternyata saya ngantuk, bukan saudara yang ngantuk. Saya bilang tolong praise and worship, padahal saya ngantuk saudara. Saya cuci muka, aduh Tuhan ampuni saya. Ya, saya cuci muka dan segar. Amin. Ada hukum iman mengatasi hukum Taurat. Hukum ini berlaku buat gini. Ada orang jahat. Maksudnya jahat begini, nggak ke gereja lah ya, mabuk, ngomong kotor, tapi diberkati. Tapi ada orang berdoa, baca Alkitab, saya nggak diberkati saudara. Masalahnya di mana? Karena orang percaya ini ya tidak percaya, itu masalah saudara. Tapi dia juga tidak melakukan hukum Taurat atau hukum dunia yang berkata rajin pangkal. Dia nggak mau kerja, dia maunya baca Alkitab, doa keliling, nggak salah. Tapi Tuhan mungkin tidak panggil dia khusus untuk sebagai pendoa, bukan. Tuhan panggil dia mungkin di marketplace. Jadi saudara harus tahu saudara ini di mana. Kalau nggak saudara kena pasal, tahu tidak tahu saudara kena pasal. Ya paling gampang itu coba minjem botol Pak Rudi. Ada anak kecil ya, umur 3 tahun, anak TK gitu. Belum diajar hukum gravitasi. Betul ya? Dia bawa botol ke lantai 4, dia lemparin saudara. Ini botol akan naik apa turun? Itu hukum gravitasi. Tahu, tidak tahu, percaya, tidak percaya, terjadi. Makanya yang paling baik adalah kita belajar. Ya ini kalau dibahas ini sampai 1:30 nggak selesai saudara. Ya, sampai 1:30 nggak selesai. Nah, tapi mungkin iman kita nggak cukup. Kita bisa pakai iman rombongan. Pernah di Alkitab baca? Orang yang lumpuh ditanduk, Yesus melihat iman mereka. Makanya kadang-kadang kenapa kita lagi doa, kita perlu doa sepakat rame-rame. Karena imannya rombongan. Ya. Tapi mari belajar punya iman pribadi juga dengan Tuhan. Saya mau sedikit cerita tentang keuangan pribadi saudara ya. Tahun 17 Agustus itu hari kemerdekaan, betul ya? 17 Agustus 2004 itu hari kemerdekaan saya. Saya meninggalkan pekerjaan saya ya. Saya kerja di sebuah perusahaan, lumayanlah kerja saya itu setiap vendor yang masuk ke perusahaan saya yang screening teknologinya. Jadi saya dapat handphone terbaru, pokoknya fasilitas terbaru. Kerjaannya adalah saya ini pegolf bayaran. Kalau nggak dibayarin nggak golf. Yang ketawa sedikit berarti nggak ngantuk atau nggak ngerti. Saya ini pegolf bayar, kalau nggak dibayarin nggak golf saudara ya. Nah jadi semua saya seleksi begitu. Nah satu hari Tuhan berkata, nah waktunya melayani aku sepenuh waktu. Oke, saya tinggalkan, masuk ke Mahanaim. Saya jadi direktur sekolah. Saya coba sebagai manusia kita harus mengatur keuangan kita. Saya pecat supir saya suruh mbak saya selesai mbak saja satu.
pokoknya kamu belanja ke pasar. Jangan di perumahan Kemang Pratama, mahal. Ya, pokoknya beras harus ada, semua yang saya bisa atur, saya atur. Tapi tetap saudara, 2 minggu sudah habis. 2 minggu sudah habis. Ini kan kenyataan hidup. Ya, saya masih punya tabungan, ya kan lumayan. Saya punya posisi lumayan. Ya. Tabungan masih ada, tak bisa tabungan. Tabungan habis, masih ada pensiun. Jadi saya sudah tidak punya pensiun, saudara. Ya, jadi saya tidak berniat pensiun, karena pensiunnya sudah habis. Pensiun habis. Sekarang saya berhadapan dengan kenyataan. Mau minta ke Bu Iin, atau minta sama orang tua saya, atau minta sama Bapak saya di surga. Saya harus cari hukumnya dong. Hukumnya apa? Apakah saya balik kerja lagi? Saya dipanggil sepenuh waktu sama Tuhan. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, saya minta sama pemimpin saya malu. Minta sama orang tua saya apalagi. Ini ada jagoan yang meninggalkan pekerjaannya untuk melayani Tuhan Yesus yang kaya raya, yang luar biasa. Amin. Saudara menyembah siapa? Tuhan Yesus. Saudara melayani siapa? Yang punya langit dan bumi. Malu saya minta sama papa mama saya. Apalagi papa saya yang paranormal waktu itu. Saya berdoa, Tuhan, Engkau yang memanggil saya tidak mau mempermalukan Kau. Mari Tuhan tolong saya. Saya harus gimana? Dan saudara, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan berkata cuma begini, Nak, burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga. Wah, lagi terima firman, asik gak saudara? Asik, tapi kenyataannya gak ada beras. Beras ada, karena saya selalu beli beras. Gak ada temennya beras, saudara. Itu kenyataan. Tapi saya bilang sama istri saya, kita sepakat ya. Itu perlunya saudara cari jodoh yang dari Tuhan. Siapa yang masih jomblo? Ya, berdoa sungguh-sungguh. Pertama, saudara nikah apa enggak? Iya dong. Yang kedua, Tuhan dengan siapa? Jangan udah jatuh cinta baru doa, salah. Ya, masih netral doa, itu hukumnya. Nah, dan saya bilang sama istri saya, kalau kita terpaksa puasa terpaksa, dua kali terpaksa saudara, terpaksa puasa terpaksa, artinya minum air lah supaya kenyang, gitu ya, kita akan lakukan. Saya sudah ganti tuh susu anak saya, saya beli buat anak saya yang paling ganteng tuh ya. Saya sudah ketemu kan ya, dia tuh nggak bisa minum susu, saudara. Susah, jadi saya berikannya pediasur itu mahal saudara. Saya ganti sesuai namanya, Denko. Saya ganti saudara. Ya. Pokoknya semua low budget seperti zamannya Sersugi perjanjian lama ya. Low budget semuanya. Ya. Tapi ya tetap gak ada saudara. Hari itu sudah tidak ada yang bisa dibeli. Dan saya sama istri saya berkata, burung pipit tidak menabur. Iblis mulai berkata di kepala, ada peperangan. Di mana? Di otak saudara, di pikiran saudara. Nanti makan apa? Anakmu sekolah gimana? Bayar cicilan rumah gimana? Saya bilang, please, burung pipit tidak menabur. Istri saya berkata tiba-tiba, burung pipit, dia lagi diserang. Tapi ajaib saudara, saya tidak pernah puasa terpaksa. Sampai hari ini, tidak pernah sekalipun. Dan setiap kali saya nggak punya uang, kami sudah berketetapan, pokoknya kalau terpaksa makan nasi pakai garam tidak apa-apa. Udah biasa hidup susah kok dulu ya. Dulu saya kecil hidupnya susah saudara ya. Makan nasi pakai garam, jual koran, jual botol, bertani gitu ya. Jadi itu sejarah berulang lah saya pikir. Ternyata enggak saudara. Dan tiba-tiba setiap kali saya butuh makanan, saya enggak halo saya butuh makanan, enggak. Jangan pakai iman halo. Halo itu Telkomsel saudara ya. Saya langsung ke surga. Tuhan aku ini hambamu. Ya. Saudara hamba siapa? Siapa di sini hamba Tuhan?
Jangan bikin malu Tuhan. Ya, jadilah hamba Allah, saudara ya. Hamba Tuhan. Allah itu Tuhan ya, amin. Dan setiap kali saya nggak punya uang, itu yang datang sate babi, saudara. Ikan mas arsik, babi panggang, jeruknya wah enak, pokoknya enak-enak. Kadang-kadang juga tiba-tiba Bu Iin memberikan sesuatu, saya nggak tahu, digerakkan Tuhan mungkin. Ya, tuh anakmu nggak makan, nggak ada teman makan. Sampai pembantu saya bilang begini, ini pembantu saya. Dia berkata, dia panggil saya Tuan, saya Tuan gini-gini juga. Pak katanya, saya tahu kalau Bapak nggak punya uang. Gimana? Kalau Bapak nggak punya uang, makanan enak-enak datang. Tapi kalau Bapak punya uang, makanannya telur dadar tipis, tempe orek, sambal terasi, dan tempe goreng, tahu goreng, begitu saudara makanan sehari, low budget saudara. Dan kurang lebih puji Tuhan karena saya mewarisi, cuma 1,5 tahun. Saya istilahnya bertahan hidup. Tidak minta satu orang pun dan tidak cerita satu orang pun. Nah banyak hamba Tuhan, banyak sekuler, tidak bertahan untuk tetap di tempat di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Kalau ada hukumnya, kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak akan percayakan perkara besar. Saya setia di situ. Hari ini benua mana yang sudah tidak injak? Cuma satu, antariksa. Saya mau berkata, kalau saudara ngerti hukum dan ketetapan, itu aja. Ini baru sampai hukum iman nih. Ya, kalau saya, ini sedikit ngomong pelayanan. Setiap kali kami ini ada pelayanan ke bangsa-bangsa, saya selalu bilang sama mereka semua, hukumnya uang itu nomor 100. Tapi banyak sekali pelayanan berkata uang nomor. Oh kita perlu menghitung betul budgetnya berapa. Tapi uang buat saya adalah nomor 100. Yang pertama dan paling penting adalah menangkap hati Tuhan. Dan kadang-kadang saya belum nangkap hati Tuhan. Orang lain udah nangkap, udah punya visa, udah punya duit. Saya pemimpinnya belum dapat saudara. Terus akan berdoa dan Tuhan mulai singkapkan. Kalau Tuhan udah singkapkan, wah itu enak saudara. Saya akan deklarasi, saya akan doa. Dan percayalah, sekian kali perjalanan saya selalu surplus. Bersyukur buat orang-orang yang taat. Tapi kalau kita nggak setia perkara kecil, itu hukumnya. Ya, kalau saudara nggak setia hal yang kecil, gak akan. Alkitab berkata, kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon yang tidak jujur, disuruh beli pensil harga 1.200 ya. Bosmu nggak tahu, Tuhan tahu. Engkau tidak setia dengan mamon yang tidak jujur. Siapa yang mempercayakan harta yang sesungguhnya? Saudara, saya punya teman berkata gini sama saya, Pak Luki, saya nggak mau ngambil PK saya percayakan sama kamu. Terserah kamu mau buat apa. Tapi setiap kali saya lakukan, saya lapor loh saudara, walaupun gak diminta. Buat saya itu bagian dari setia dalam perkara kecil. Saya pernah dibawain, nih bagiin nih. Tapi saya mau berkata apa? Setialah dalam perkara kecil. Engkau mungkin cuma jadi asyir, jadilah asyir yang mencintai Tuhan. Ya, upahmu besar saudara. Buat Tuhan mengangkat kita itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tapi buat Tuhan mencari orang yang setia dalam perkara kecil, orang yang jujur, apalagi sekarang, orang yang rajin, susah. Betul? Orang yang rajin akan apa tadi Pak Daniel? Memegang kekuasaan. Ya. Orang yang rajin memegang kekuasaan. Orang yang rajin menjadi kaya. Memang berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tapi ada bagian kita saudara. Ya, waktu saya tinggal 5 menit cepat saja. Ya. Nah, kalau iman kita tidak nyampe, saudara harus pakai hukum belas kasihan. Satu hari ada seorang bapak
minta sama Tuhan Yesus tentang anaknya. Tuhan, kalau engkau dapat, bisa, tolonglah anakku. Yesus bilang, kalau kamu bisa, no, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan dia berkata, Tuhan, aku percaya, tolonglah. Amin. Nah, tetapi juga mungkin ada nggak di Alkitab mujizat tanpa iman? Wah, pertanyaan sulit ini. Saudara, ada seorang ibu janda bawa anaknya mati. Ini janda ini nggak minta Tuhan Yesus tolong loh, betul nggak? Saya nggak nemuin tuh. Tapi Yesus tahu ini anak satu-satunya. Dan tergeraklah Yesus oleh belas. Artinya kalau saudara imanmu kurang, bilang Tuhan, aku tidak punya iman. Engkau tersungkur, engkau nyembah sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya sudah lakukan segala yang saya bisa. Jadi waktu saya tadi mengangkat perjanjian, saya sudah lakukan yang saya bisa. Semakin saya lakukan semakin parah saudara. Bukan semakin baik. Sampai saya berkata, Tuhan, saya cuma butuh belas kasihan-Mu. Saya butuh perjanjian. Amin. Saudara mari, itu Alkitab jangan disimpan. Itu Alkitab dibaca, dipelajari, direnungkan. Jangan menghafal di luar kepala, saudara. Menghafal di dalam kepala. Banyak peribahasa itu salah menurut saya, saudara. Di luar kepala itu susah, saudara. Taruh di dalam kepala, taruh di dalam hati. Makanya Alkitab berkata, aku menyimpan janjimu di mana? Dalam hati. Saya berdoa pulang dari tempat ini, saudara menjadi orang yang mencintai firman seperti saya. Siang, pagi, malam, sore, ada kesempatan di bus, di toilet, saya baca Alkitab. Saya mau mengerti, mau kenal Tuhan saya. Ya, nah setelah hukum belas kasihan, ada hukum keadilan. Ini yang berat, saudara. Ini hukum di level raja-raja. Salah menghitung, 70.000 mati loh. Sebagai pemimpin, saya tidak mengcover, tuntutannya banyak. Salah ngomong, tuntutannya banyak. Hukum keadilan. Hukum keadilan itu apa sih Pak? Memberikan orang sesuai porsinya. Memberi orang sesuai bagiannya. Istri, berilah hormat pada suamimu. Suami, kasihi istrimu. Itu keadilan. Anak-anak, hormati orang tuamu. Orang tua jangan bikin marah anak. Ternyata saya pelajari kata membuat anak marah itu adalah karena seringkali kita tidak tahu level mereka. Kita paksa mereka di level kita. Akibatnya mereka marah dan pahit. Saya buat kesalahan seperti itu. Itu hukum keadilan, saudara. Ya. Langsung aja lanjut. Udah karena tinggal 2 menit. Ada hukum kasih. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih. Karena kasih, Yesus turun ke dunia. Tapi Alkitab juga berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang mati buat saudaranya. Tapi Alkitab juga berkata, karena Yesus mengasihi kita, kita harus juga wajib mati buat orang lain. Yesus mati buat kita. Jangankan buat orang lain, buat saudara seiman yang nyeselin aja belum tentu kok. Betul gak? Itu hukum tertinggi, saudara. Di sini ada ketetapan, ada kebulatan hati. Tapi hukum kasih juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara, saya punya satu kunci sebagai penutup. Kalau saudara mau ketemu Tuhan, itu sebenarnya sangat sederhana. Kalau engkau mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau akan ketemu Tuhan. Nanti di sesi berikutnya, di kelas-kelas berikutnya, paksa dirimu. Paksa pikiran, perasaan, kemauanmu bulat. Tuhan, aku mau mencari Engkau. Aku mau belajar dengan seluruh keberadaanku. Maka engkau akan ketemu Tuhan. Contoh saya segini, kalau saudara nyanyi tadi Pak Obaja, bukan Pak Obaja ya. Ini murid saya.
adik. Kalau nyanyi, kalau itu deklarasi, bersikaplah lagi deklarasi. Kalau itu pengagungan, bayangkan Tuhanmu ada di depanmu. Itu artinya menyembah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan. Saudara akan ketemu Tuhan. Tuhan. Ada hukumnya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan akan dapat upah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Orang yang berbahagia, orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Jaga itu saudara. Karena orang yang kenyang itu menginjak-injak, udah tahulah hukum ketetapan Pak Luki, ya itu lagi dan itu lagi, apalagi yang sedang di sini. Padahal setiap kali cerita selalu ada yang baru. Setiap kali saya khotbahkan sebagian selalu saya dapat yang baru. Ayo jaga level haus dan lapar. Amin. Jadi orang yang rakus rohani. Kalau ada tantangan sudah tahu sudah butuh lari dan Tuhan aku mau. Dan kau akan menjadi orang yang berbeda. Amin.